Baik, ulangi. Yaitu terkait dengan metode secant. Nah, kita mulai dari ini aja, mulai dari teorinya, yaitu dia hampir sama dengan metode Newton-Raphson. Di slide ini dapat kita lihat bahwa turunan fungsinya dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk yang lain yang ekuivalen, yaitu turunan fungsi delta Y dibagi dengan delta X ya. Nah, di sini diganti fxi kurang fxi min 1 per xi kurang xi min 1. Jadi modifikasi daripada metode Newton ya, dinamakan metode secant. Nah, tadi saya salah, titik tebakannya 2. Dari persamaan ini aja kita udah tahu titik tebakannya adalah hanya satu aja. Ya. Kalau titik tebakannya 2 pasti ada XI, satu lagi nanti satu lagi XI plus 1 ya. Ini ada XI plus 1. Kita lihat ya. Ini bisa jadi tebakan 2 XI min 1 ya, ada XI min 1. Nah, jadi XI di sana ada XI min 1. Berarti kalau dilihat dari persamaan ini bisa jadi ada 2 titik ya. Kita lihat aja algoritma metode secant. Pertama, definisikan fungsi, definisikan toleransi dan iterasi maksimum, masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar. Nah, berarti sorry, salah ya. Dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu xi min 1 dan xi. Ada xi min 1. Berarti ada berapa? 2, minimal 2 titik dulu itu sebagai awal. XI dan XI plus 1 berarti titik awalnya adalah 2 supaya formula ini berjalan ya. Kalau nggak bisa. Kemudian XI min 1 dan XI diketahui, maka hitunglah nilai fxi-nya ya, yaitu nilai y-nya ya. Nilai fxi-nya itu nilai y-nya, ini juga nilai y-nya, maka nanti diperoleh xi plus 1 atau iterasi berikutnya ya. Nah, ini di buku yaitu PN sama dengan PN min 1 ya, PN min 1 yang ini maksudnya kalau ini I plus 1, ini XI, berarti kalau sini PN, ini PN min 1 ya. Ini beda cara penulisan aja. Tapi yang maksudnya adalah sama. Fxi di sini adalah F PN min 1 kali PN min 1 kurang PN min 2. PN min 1 dikurangi PN min 2. Ya. PN min 1 dikurangi PN min 2. Ya. Nah, kalau tebakan awalnya 2 tadi sudah benar, P0 di sini, P1-nya di sini, maka ditarik garis persamaan enggak garis. Saya jadi ragu tadi kok salah gambarnya atau salah saya. Ya, ya. Ini yang kemungkinan salah gambarnya tuh ya. Yang terakhir itu ya, P4 tuh. P0 dan P1 di sini ditarik garis. Di sini didapatkan P2, iterasi berikutnya P2. P2 kemudian dihitung nilai FP2-nya, nilai Y-nya. Maka ditarik garis dari titik P2, FP2 ke P1 di sini. Ya. Kemudian setelah dari P2 ke P3, nah P3 itu adalah iterasi berikutnya,
ya, yaitu P3 dan iterasi berikutnya P4 dan seterusnya. Ini bisa dilihat eh, dari persamaannya ya. Apa beda metode secant dan metode regulaparsi pada gambar berikut ini? Apa bedanya? Hampir sama ya, kelihatannya ya. Ya. Bedanya di fungsinya ya. Kalau regulaparsi menggunakan persamaan garis langsung ya. Sedangkan kalau metode secant menggunakan persamaan garis yang dimodif dari metode Newton ya, metode Newton. Nah, ini bisa dilihat dari algoritmanya bahwa tentukan di sini adalah dua titik ya, Q0 dan Q1. FP0 dan FP1 nilai Y-nya ya. P0, P1 nilai X, FP0, FP1 nilai Y-nya. Berarti di sini adalah ada dua titik ya sebagai tebakan awal. Nah, setelahnya adalah dilakukan iterasi menggunakan persamaan berikutnya. Oh, ini agak agak kacau ya ini. Hmm? Oke. Carilah akar dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang x min 1 dengan nilai awal xi sama dengan 4 dan xi min 1 sama dengan 2 yaitu tebakan awalnya tadi eh, dua tebakan awalnya yaitu 2 dan 4. Langsung masukkan ke dalam persamaan. Kalau x-nya 2 berarti 2 kali 2 pangkat 3 kurang 2 kurang 1. Kalau 2 4 xi-nya adalah 4, 2 kali 4 pangkat 3 kurang 4 kurang 1. Hasilnya adalah 123. Yang ini hasilnya adalah 13. Nah, kemudian, ini gambarnya jelek ya. Ini ya, ini agak bagusnya ya. Ada beberapa. Hmm.
Ya, kadang dia di sananya jelek. Nah, kalau di sini lumayan. Hilang juga. Ya, kita juga rapikan lagi. Ya, jadi metode Newton Raphson pada dasarnya tadi dengan dua tebakan awal bisa didapatkan iterasi berikutnya dia hampir sama dengan metode Newton yang metode Newton awalnya memiliki Effusion. Nah, metode second tidak perlu Effusion. Nah, ini persamaannya bisa didapatkan SI plus 1 sama dengan SI kurang YI eh, YI kali XI kurang X min 1 per YI kurang YI min 1. Nah, ini lebih simpel sebenarnya. Ya. Jadi langsung pada nilai X dan nilai nilai Y-nya aja. Gitu ya. Nah, contohnya eh, X kuadrat kurang X plus 1 kali E pangkat min X sama dengan 0. Selesaikan. Ya. Nah, ya. Diambil X0 sama dengan 0,8 dan X1 0,9. Berarti betul tebakan awalnya adalah 2 ya. Nah, tebakan awalnya 2. Kenapa 0,8 dan 0,9? Ya, sebenarnya nggak nggak tahu juga. Artinya kita bisa bisa nebak sembarang ya. Apalagi kalau misalkan kita udah punya pemrogramannya. Artinya kita coba aja tuh angkanya itu. Eh, Dia kebetulan pakai angka yang selisihnya tipis itu. 0,8 dan 0,9 kan 0,1 selisihnya ya. Itu. Nah, apakah di situ ada akar yang kita nggak tahu. Yang jelas tebakan awalnya di situ. Apakah di apa namanya itu disyaratkan tebakan awalnya harus semuanya sebelah kiri dan sebelah kanan? Sepertinya tidak ya. Masukkan dua nilai pendekatan awalnya yang diantaranya terdapat akar. Ya. Nah, berarti ini disyaratkan harus nilainya nilai salah satunya positif dan lainnya negatif ya. Gitu. Y0-nya sama dengan didapat min 0,168, Y1-nya 0,003 menunjukkan bahwa di di situ memiliki akar akar solusi. Lanjut ke iterasi S2, S3, S4 dan seterusnya. Nah, di sini bisa dilihat nilai Y-nya itu terkonvergensi atau mendekat kepada nilai Y Y0 ya. 0,15 ya. Ya sama dengan yang metode yang lainnya. Kemudian nah, di sini bisa dilihat bahwa didapatkan nilai X yang dikatakan solusi adalah 0,882534 yang ini. Yang Y ini adalah menunjukkan dia konvergensi ya, bahwa dia menuju ke nol ya. Ini dia makin dari awalnya nilai yang besar minus 0,16 bikin pikir sampai nilainya dekati dekati nol. Ya, semuanya cirinya sama dari berbagai metode. Kalau nilainya di sini dekati nol, berarti dia menunjukkan itu X-nya adalah solusi daripada persamaannya, gitu ya. Kayaknya udah tuh simple kayaknya. Man, itu ya. Itu aja metode second. Nah, mungkin karena waktunya masih lumayan, saya coba menjelaskan sedikit mengenai eh, metode iterasi titik tetap ya. Ya, yang kemarin di praktikum gimana praktikumnya? Ya.
Udah praktikum duluan metode iterasi titik tetap. Kalau dalam ini disebut dengan metode iterasi titik tetap. Yang ini ada. Sebenarnya saya lebih seru menjelaskan metode iterasi titik tetap di sini. Nah, itu. ada serunya tuh ada di sini metode iterasi titik tetap ada keunikannya ya. Nah, keunikannya apa? Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini ya. Nah, kita lihat ya, mumpung ada waktunya. Ada pertanyaan nggak metode sekan? Ada ya? Kita mah yang pakai mah langsung aja, yang penting rumusnya. Rumusnya apa, metodenya itu ya, berjalan kita pahami itu. Nah, cuman kalau metode iterasi titik tetap, kalau di sini di buku yang lain disebut dengan direct method ya. Boleh. Tuh di metode iterasi titik tetap ini salah satu yang teman-teman harus explore lebih lebih apa? Lebih banyak. Ya, kalau di apa? Di tes ya, di tes. Kenapa dia explore lebih banyak? Dikarenakan di sini di metode iterasi titik tetap ini punya orang, jadi saya pinjam aja. Metode titik tetap yaitu susunlah persamaan f(x) sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx ya. Nah, setelah itu maka tinggal diubah di sini apa nih? X sama dengan dx, xr plus 1 sama dengan gxr. Nah, jadi di situ karena belum diajarin masih diajarin ya. Gini aja deh. Nah, jadi kenapa saya katakan harus dieksplor lebih dalam mengenai metode iterasi titik tetap? Contoh nih, fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 10 kira 0 ya. Nah, ini fungsi awal nih. Jadi dibuat menjadi x sama dengan cara membuat x sama dengan itu berbagai macam, unik. Nah, di sini bisa jadi x kuadrat tambah 10 sama dengan 6x ya. Yang 6x ya. X-nya sama dengan x kuadrat plus 10 dibagi min 6. Nah, ini x-nya. Nah, ini iterasinya mulai dari sini. X I plus 1 sama dengan XI kuadrat tambah 10 per 6. Nah, gini. Ini baru satu. Ada yang lain lagi? Ada. Yang ini X kuadrat tambah 10X, tambah 6X, tambah 6X plus 10. Nah, yang paling sederhana itu di sini dibuat apa namanya? Ditambah X, ini kan sama dengan 0 ya. Kedua ruas ditambah X. Ini ditambah X kuadrat tambah 6X ditambah 10, di sini tambah X, di sini tambah X. Nah, ini boleh juga. Ya, udah X sama dengan ini. Ya, jadinya apa tuh? X sama dengan X kuadrat tambah 7X tambah 10. Bisa, boleh. Nah, boleh yang lainnya ada lagi. Ini kan XRI plus 1, XI plus 1, XI ya. Dan ini 7X XI. Itu baru 2. Nah, ada lagi yang lain. X kuadrat tambah 6X plus 10. Yaitu X kuadrat sama dengan min 6X min 10. X-nya sendiri diakarkan ya. Plus minus diakarkan min 6X min 10. Bisa kayak gini. Jadi nanti kenapa saya bilang di apa itu di explore lebih dalam, karena
dengan berbagai pilihan fungsi ini, dia ada dengan titik tebakan yang sama, dia ada yang konvergen, ada yang divergen, gitu. Nah, di situ yang perlu dieksplor, ya. Kalau di buku sendiri di sini ada contohnya. Kemarin itu saya belum lihat yang iterasi titik tetap praktikumnya sejauh mana. Harusnya dari satu soal dia menjadi ada berapa, setidaknya mungkin 5 jenis fungsi. Nah, itu dibandingkan tuh 5 jenis fungsi yang tadi. Nah, seperti itu nggak praktikumnya? Cuma 2 ya. Nah, ini kan ada 1, ada 2, ada 3. Jadi tergantung berapa banyak fungsi yang bisa di-create, dibuat. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat fungsinya. Kalau di sini fixed point iterasi yang ini nih, betul. Nah, kita lihat di sini ada contohnya. Jadi setidaknya tuh contoh yang di sini tuh. Di buku di sini ada, karena udah ada fungsinya sama dia. Nah, ini nih. Ini X pangkat 3 tambah 4X kuadrat kurang 10 sama dengan 0. Nah, ini fungsinya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi ada 3. ada banyak fungsi. Ada 5 fungsi itu. Ya. Nanti di situ bisa kalau ada 5 fungsi enak untuk kita explore-nya. Pertama mengeksplor tentang apa namanya itu divergen dan konvergen. Jadi dari beberapa jenis ini ternyata 4 konvergen, 1 divergen. Yang kedua tentang titik tebakannya. Coba tebakannya mesti sama ya. Tapi kalau tebakannya diganti, apakah dia awalnya ada beberapa yang konvergen? Ternyata misalkan 4 konvergen, 1 divergen, ketika tebakannya diganti ternyata menjadi konvergen semua, ya. Atau dari 4 yang konvergen jadi turun, jadi 3 atau 2 konvergen. Hal-hal seperti itu dulu. Yang menarik di iterasi titik tetap, karena dia ada beberapa. Jadi khusus iterasi titik tetap aja sebenarnya enggak, membandingkan dengan metode lainnya aja itu udah cukup lumayan si bahannya. Nah, apalagi kalau misalkan mau dibandingkan dengan titik yang lainnya. Ya. Kemudian ada apa lagi dalam perbandingan itu? Kecepatan itu iterasi sama. Jadi dari ini menghasilkan nilai yang sama, tingkat ketelitian yang sama, misalkan 5 desimal, ya 10 pangkat 5. Nah, ini berapa kecepatan iterasi? Yang kecepatan iterasi itu maksudnya misalkan di 16 iterasi gitu. Oh, ini di 10 dan seterusnya gitu. Nah, itu keunikannya dari metode iterasi titik tetap. Jadi saya mengharapkan salah satunya yang diuraikan lebih banyak di salah satunya di iterasi titik tetap, ya. Nah, di sini tadi kalau kita lihat ini kan X pangkat 3 ya tambah 4X kuadrat kurang 10 sama dengan 0. Nah, kita mampu membuat fungsinya dulu nih. Berapa banyak fungsi yang bisa kita buat dari sini kan? Ini kan kebetulan udah diketahui. Kalau nggak diketahui gimana kan? Seolah-olah cuma satu fungsi yang bisa dibuat ya. Itu saya uraikan dulu. Nah, mulainya tadi dari persamaan ini, satu fungsi yang udah pasti bisa dibuat yaitu di bagian kanannya ditambah X, di bagian kirinya juga ditambah X ya.
Nah, boleh. Ya kan? Kalau yang ini ditambah X atau dikurang X? Ini dikurang yang ini nih, yang A nya. Nah, yaitu X kurang ini, X kurang 0, X ya, jadi ya. Nah, boleh juga. Ini dikurang, kedua ruas dikurangi dengan X. X kurang ini, yang sebelah kiri X kurangi 0. Nah, jadi satu persamaan tuh udah pasti. Yang kedua, yang ini X sama dengan 10 per X kurang 4X akar pangkat setengah. Yang mana tuh? Ya. Nah, oh ini yang ini nih. 4X kuadrat. Nah, ini unik ya. 4X kuadrat sama dengan 10 kurang X pangkat 3 ya. Ini ya. Nah, kalau X kuadrat kan bisa dipisah ya. X kali X ya. Itu juga bisa. 4X dikali X sama dengan 10 kurang X pangkat 3. X sama dengan 10 kurang X pangkat 3 dibagi 4X. Ada enggak? Ada kan? Yang mana? Ada nggak model gitu? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Berarti bisa nambah tuh. Nah, karena bentuk yang ada di sini itu salah satunya adalah bentuk X pangkat 3 yang dipisah. Yaitu X pangkat 3 yang X pangkat 3 tambah 4X kuadrat kurang 10. X pangkat 3 tambah 4X kuadrat kurang 10 sama dengan 0. Dipisah ruaskan X pangkat 3 sama dengan 10 dikurangi 4X kuadrat. Nah, ini yang dipisah adalah X pangkat 3-nya. X pangkat 3 dipisah jadi X kali X kuadrat gitu ya. Sama dengan 10 kurang 4X kuadrat. X-nya sendiri sama dengan 10 dikurangi 4X kuadrat per X kuadrat. Ada nggak model yang gitu? 10 per X kuadrat. Nggak ada ya? Nah, nggak ada. Boleh dijadikan ini ya, boleh. Nah, ini jadi satu, nih nambah satu lagi. Tuh, udah berapa tuh? Nah, satu lagi yang ini, X kuadratnya. X kuadrat. Kalau ini kan X yang diambil ya. Ini X yang diambil ya. Nah, sekarang kita ganti. Yang diambil adalah X kuadrat. X kuadrat 10 dikurangi 4 X kuadrat dibagi dengan X. Ada nggak? 10 per X. Ada ini ya. 10 per X dikurangi 4 X kuadrat dibagi X. 4X ya. Betul ya? Yang ini ya. Kalau diuraikan 10 per X dikurangi 4X. X-nya sendiri adalah plus minus akar atau pangkat setengah tadi ya. 10 per X dikurangi 4X pangkat setengah. Nah, ini dia. Yang ini. Nah, tuh. Ternyata banyak ya pilihannya. Kalau X kuadrat yang tadi X kuadrat tambah 6X misalkan X kuadrat tambah 6X tambah 10. Nah, bisa tadi dari 6X-nya pindah ke kanan, X kuadrat tambah 10 sama dengan min 6X. X-nya X kuadrat tambah 10 per min 6. Nah, berarti jadi satu nih. Satu fungsi. Kemudian, dari X ini ya sendiri. X kuadrat sama dengan min 6X min 10. X-nya sama dengan plus minus min 6X min 10 pangkat tengah. Nah, itu boleh. 2. Tuh. Ya. Ada lagi. Ada. Yang ini. X kuadrat sama dengan X kali X ya. Min 6X min 10. X-nya sendiri min 6X kurang 10 dibagi X. Nah, ini boleh 3. Tuh. Ya. Kemudian yang dikurangi tadi. Ini dikurang X kurang. Di sini sama dengan
sama dengan X. Kan itu ya. Nah, berarti jadilah fungsinya X sama dengan X kurang X kuadrat tambah 6X plus 10. Kurangnya tentu di sini. Ya. Tuh, betul nggak kurangnya di itu? Ya. Ya, itu kan berubah ya. Hmm, gitu. Nah, jadi di sini eh, yang menjadi apa keunikan daripada metode iterasi titik tetap adalah bagaimana membuat variasi daripada persamaan fungsinya inisialnya itu ya. Nah, jadi kalau ada lebih banyak variasi itu akan lebih terlihat nanti ataupun kita lebih punya variasi atau alternatif yang paling bagus ya. Nah, ini contoh tabel daripada masing-masing titik tadi. Masing-masing fungsi tadi ada A, B, C, D, E. Nah, ini sampai E nih, ada A, B, C, D, E digunakan iterasinya tadi ternyata untuk nilai yang sama bisa terlihat nggak? Apa nih kesimpulannya? Eh, Yang C ini apa namanya? Konvergen ya. Di N berapa? 3, 30. Ini yang D konvergen di N 15. Yang ini ternyata lebih cepat. Cuma konvergen di N 4 ya. Yang A yang A dan B ini, yang A dan B ini apa nih? Bisa dilihat nggak? Kecenderungannya yang A dan B ini apa? Yang A-nya kecenderungannya di divergen ya. Kenapa divergen? Plus minus tuh semakin besar tuh salah satunya. 1,5, 6,7 ya. Menjadi makin besar 10,8 besar ya. Berikutnya yang ini kecenderungannya tidak di divergen. Itu 1,5 menjadi 0,8 naik lagi. Ini kan 1,5 turun, 0,8 naik lagi turun. Kalau naik turunnya dia menuju ke nol, atau menuju ke satu bilangan, dia disebut konvergen. Tapi kalau makin melebar, dia di divergen. Tidak bisa dilihat seperti ini memang, ya. Cuman kalau di sini kan nggak ada nilai y-nya ya, ini nilai x-nya ya. Kalau dilihat nilai y-nya nggak kelihatan. Gitu. Jadi iterasi titik tetap tadi eh, dibuat dengan fungsinya di setting ulang untuk ini apa istilahnya tadi selisih atau galat atau errornya sama ya, error error relatif ada error mutlak ya. Nah, contohnya di sini carilah akar persamaan fx sama x kuadrat min 2x min 3, dibuat dulu fungsinya, diubah dengan berbagai macam bentuk. Nah, ini bentuknya ada yang x sama dengan akar 2x plus 3, satu jenis ya. Nah, setelah dibuat seperti ini langsung dikasih indeks ya. Indeks itu untuk iterasinya maksudnya ya. Jadi R plus 1 sama dengan 2 akar XR plus 3 itu indeksnya. Nah, ini hasilnya sekian-sekian. Nah, ini nilai nilai selisih XR dengan XR sebelumnya, yaitu selisihnya mendekati 0, maka ini adalah nilai nilai apa solusinya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini ada cara lagi yang lain nih.
yaitu X kuadrat min 2X min 3. Jadi min 3-nya dipindahin ke kanan, X-nya difaktorkan, karena sama-sama memiliki X ya. Nah, bisa juga ternyata. Ini kalau soal begini, nah ini yang uniknya yang dicek. Bagaimana cara membuat fungsi yang baru, gitu ya. Kalau tadi ada contohnya X kuadrat tambah 6X plus 10 misalkan, maka dengan cara yang sama seperti ini, X kuadrat tambah 6X sama dengan min 10. X-nya difaktorkan, berarti X plus 6 min 10. Nah, ini bisa X sama dengan min 10 per X plus 6. Nah, ini jadi satu fungsi baru nih. Ya. Atau X-nya yang dibagi ke sini, boleh juga. X kali X plus 6 sama dengan min 10. X plus 6 sama dengan min 10 dibagi X. Ini kan ada plus 6, pindahin ke kanan juga. X sama dengan min 10 per X plus 6. Beda nggak dengan yang kanan itu? Beda kan? Nah, beda. Ini bisa satu, ya. Yang ini tadi satu fungsi, ini juga satu fungsi. Tadi ada beberapa fungsi lain yang kita bentuk. Nah, itu aja kita buat dalam bentuk istilahnya apa? Kajian ataupun eksplorasi untuk UTS ya. Jadi itu di eksplor salah satunya di bagian iterasi titik tetap. Iterasi titik tetap lumayan ini, lumayan bisa apa namanya itu istilahnya kreativitasnya. Kreativitas mengubah fungsinya, kemudian kreativitas dalam mengambil bagian-bagian tertentu daripada kesimpulannya, yaitu pertama kecepatannya, kecepatan iterasi, tingkat nilai errornya, kemudian apa lagi? Fungsinya, ya. Nah, itu bisa dilakukan. Makanya di sini saya katakan ini cukup unik, ya. Ya. Kemudian tadi ada perbandingan konvergen dan divergennya. Apakah selalu berhasil? Jawabannya tidak. Karena ada beberapa yang, nah ini contohnya di sini untuk formula X kuadrat min 2X min 3 ketika diuraikan menjadi GX sama dengan 3 per X min 2. Nah, ternyata di sini dilihat dia, oh ini konvergen ya. Ini konvergen. Ini konvergen. Sedangkan kalau bentuk yang lainnya, ini contohnya X sama dengan X kuadrat min 3 per 2, ternyata hasilnya adalah divergen. Ya. Untuk soal yang sama, dengan titik awalnya juga sama, perbedaan daripada fungsinya menyebabkan salah satunya konvergen, lainnya bisa divergen. Ya. Nah, ini kan titik tebakan awalnya sama semua tuh. Nah, ternyata di sini ada 3. Yang di sini dapatnya adalah berapa? Min 1. Apa maksudnya? Ya berarti dia kan punya 2 akar ya. Gitu ya. Yaitu min 1 dan 3. Ini kan kalau kita faktorkan kan min 1 plus 3 ya. X kuadrat min 2X. Nah, itu juga menarik juga tuh untuk dibahas tuh. Ya, contohnya di sini yaitu tadi saya katakan kalau kita faktorkan ini X min 1, X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Satu lagi adalah X sama dengan min 3. Coba dengan fungsi yang berbeda, ternyata kalau ini fungsinya berbeda, tebakan awalnya sama, ternyata di sini hasilnya, sorry. Nah, ini yang satu hasilnya adalah 3, satu lagi hasilnya min 1, ya kan? Tebakannya sama, fungsinya berbeda. Yang satu hasilnya 3, yang satu lagi hasilnya min 1. Berarti dia kalau kita bandingkan pakai titik per titik, harus dengan metode satu itu dia mendekat ke yang ini. Metode satu lagi mendekat ke yang sana. Nah, itu ya. Nah,
Jadi ada dua solusi ya, digunakan metode tadi berbagai macam fungsinya. Yang solusi ternyata metode yang A fungsinya itu menunjukkan ke titik yang sebelah kiri, ya tadi 3 terbagi min 1. Nah, ketika fungsinya diubah di tebakan awal yang sama, ternyata dia menunjukkan ke titik yang kanan. Walaupun startnya di titik yang sama, tapi dia mendekatnya belum tentu ke solusi yang sama. Gitu. Nah, itu aja kira-kira. Ada pertanyaan nggak? Ada gambaran? Ada kebingungan? Ya. Kebingungan udah pasti ya. Jadi, enggak juga ya. Kayaknya metode numerik paling enak ya harusnya ya. Kalau matematikanya mungkin agak bingung sedikit, tapi kalau praktikumnya harusnya udah kebayang ya. Karena nggak ngitung si formulanya ya. Namanya juga kelas teori kan harus dijelasin si tahapan-tahapannya gitu ya. Gitu.